Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Sebelumnya, saya informasikan bahwasanya tayangan ini saya buat khusus buat teman-teman yang selama ini menanyakan tentang formasi ini. Jadi, apa yang tertera dalam tayangan ini semua murni berdasarkan penelusuran saya, bukan dari kisi-kisi resmi ya. Baiklah, sebenarnya apa sih Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah itu? Nah, di sini ada tayangan dari Kementerian Keuangan tentang profil dari analis keuangan pusat dan daerah. Check it out. Analis Keuangan Pusat dan Daerah atau disingkat AKPD adalah salah satu jabatan fungsional yang bertugas dan berfungsi untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi hal-hal terkait kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Terdapat dua manfaat utama yang diperoleh dari implementasi jabatan fungsional AKPD ini, yaitu pertama, bagi organisasi, kehadiran pejabat fungsional AKPD dapat meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang tantangannya semakin kompleks. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja unit pengelola keuangan daerah agar menjadi lebih optimal. Kedua, bagi kita sebagai PNS, jabatan fungsional AKPD merupakan alternatif pengembangan karir PNS agar tidak hanya fokus pada jalur karir di jabatan struktural. Meskipun begitu, setelah kita menjabat di fungsional, kita bisa loh mutasi promosi diagonal ke jabatan struktural. Kita juga dimungkinkan naik pangkat lebih cepat dibandingkan PNS pada jabatan struktural. Batas usia pensiun pun bisa lebih lama. Oh iya, sudah ada peraturan presiden yang mengatur tunjangan fungsionalnya loh. Tugas dan fungsi pejabat fungsional AKPD adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi data, mengolah dan menganalisis data, memberikan rekomendasi dan advokasi, serta menyusun konsep dan grand design hal-hal terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Banyak loh objek yang bisa digali oleh pejabat fungsional AKPD, antara lain pendapatan asli daerah, belanja daerah, dana transfer ke daerah dan dana desa, pembiayaan daerah, laporan keuangan daerah, aset daerah, APBD, dan secara keseluruhan ada 57 tugas pokok yang dapat dilakukan oleh pejabat fungsional AKPD. Selain tugas pokok, pejabat fungsional AKPD juga dapat diberikan tugas tambahan yang bisa mengembangkan kemampuan. Misalnya, membuat modul bahan ajar diklat, membuat karya tulis ilmiah, menyusun buku atau juklak, dan juknis. Nah, berdasarkan tayangan sebelumnya, di sini ada beberapa poin penting yang bisa kita gali tentang jabatan fungsional analis keuangan. Pertama, jabatan fungsional analis keuangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan instansi daerah, atau disingkat dengan AKPD. Tugas pokoknya adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi data, mengolah dan menganalisis data, memberikan rekomendasi dan advokasi, menyusun grand design hal-hal yang berkaitan dengan pertama, hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah ini terkait penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selengkapnya bisa teman-teman lihat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikutnya adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sini mencakup pengaturan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pihak-pihak yang terlibat. Selengkapnya bisa teman-teman lihat pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, dari hal-hal ini, kita bisa gali tentang pendapatan asli daerah, belanja daerah, dana transfer, dana desa, pembiayaan, laporan keuangan, aset daerah, APBD, dan sebagainya. Ternyata di sini cakupan dari analis keuangan sangat luas ya.
Di samping itu, dari hasil penelusuran saya, berdasarkan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 PMK 07 Tahun 2019 dan juga Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BKN Nomor 74 dan Nomor 17 Tahun 2015, secara umum tugas pokok dari analis keuangan adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, pemutakhiran, dan analisis data, serta melakukan analisis dan menyajikan informasi, menyusun makalah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Selengkapnya dari paparannya yaitu bisa teman-teman lihat di sini ada tambahan yaitu monitoring dan evaluasi. Terkaitnya sama tentang PAD, belanja daerah, dana perimbangan, dana desa, pembiayaan, ada juga laporan keuangan daerah. Untuk laporan keuangan, teman-teman bisa mereferensi dari PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan juga Permendagri 64 tahun 2013 beserta lampiran-lampirannya tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual pada pemerintah daerah. Materi-materi ini juga nanti akan saya sertakan pada link di deskripsi ya. Selanjutnya tentang APBD, dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan informasi keuangan daerah. Ternyata selain dari hal-hal ini, juga melakukan telaah barang milik negara, standar analisa belanja, satuan harga, dan juga tambahan penghasilan atau tunjangan daerah. Di samping itu ada juga menulis makalah atau artikel tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, menyusun buku, dan memberikan sosialisasi serta BIMTEK terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya di sini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 ini ada contoh tugas pokok dari analis keuangan. Bisa dilihat di sini contohnya yang pertama yaitu melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, dan utang pada sebagian atau seluruhan siklus keuangan negara di instansi pusat dan instansi daerah. Nah, kalau tadi kita hanya membahas tentang pengelolaan keuangan daerah, ternyata di sini dijelaskan bahwasanya juga harus mengetahui siklus keuangan negara di instansi pusat. Mungkin ini buat teman-teman yang melamar pada formasi analis keuangan di pusat agar lebih memprioritaskan belajar tentang siklus keuangan negara di instansi pusat. Sebaliknya buat teman-teman berada pada formasi daerah agar memprioritaskan kepada siklus keuangan di instansi daerah. Yang kedua yaitu melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan aset, dan utang pada keseluruhan siklus keuangan negara di instansi pusat dan instansi daerah. Nah, kalau teman-teman lihat dari langkah pelaksanaannya di sini, mengolah dan menganalisis data, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan opsi atau pilihan untuk mengatasi permasalahan. Dan juga di sini sebelumnya teman-teman lihat juga mengumpulkan data, validasi, tabulasi, perekaman, inventarisasi, dan pembaruan data dalam database. Nah, menurut saya, job fung analis keuangan ini sangat erat hubungannya dengan ilmu statistik. Contohnya misal, bagaimana share data yang baik, bagaimana metode pengumpulan data, cara pengambilan sampel, alat pengumpulan data, skala pengukuran, validitas data, hingga pengolahan data. Contohnya, mean, modus, median, total, persentase, angka indeks, simpangan baku atau deviasi, koefisien korelasi, koefisien regresi, dan sebagainya. Dan juga di sini tentang mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan opsi pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Mungkin sangat relevan juga untuk teman-teman mempelajari metode analisis, contohnya seperti root cause analysis, metode Fishbone, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai jenjang dan tugas analis keuangan. Di sini karena jabatan fungsional maka ada namanya ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, di sini bedanya ahli pertama hingga ahli utama yaitu semakin menuju ke ahli utama maka sifatnya semakin strategis. Sementara paling bawah ini adalah ahli pertama yaitu lebih ke teknisnya. Teman-teman lihat di sini untuk ahli pertama identifikasi, inventarisasi, pemutakhiran, analisis data, serta melakukan analisis dan menyajikan informasi, menyusun makalah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Kelihatan kerjanya sangat teknis. Kalau ahli muda sama, namun ada tambahannya tentang kajian teknis. Untuk ahli media sendiri, sama dengan A dan B, tambahannya adalah menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dan persuasi kebijakan.
serta hal utama yaitu adalah merancang dan mendesain rekomendasi kebijakan. Selanjutnya mengenai kompetensi analis keuangan, di sini ada kompetensi pokok atau kompetensi inti yang harus dimiliki oleh analis keuangan. Pertama tentang manajemen keuangan daerah, kedua tentang manajemen keuangan publik, ketiga tentang metode dan teknik analisis, yang keempat tentang kemampuan menulis. Selain dari kompetensi inti ini, juga ada kompetensi penunjang, di antaranya pengetahuan tentang kebenaran negara, analisa dan proyeksi perekonomian daerah, pengetahuan hukum, manajemen sistem anggaran, manajemen barang milik negara, pengetahuan hukum, teknik penyusunan prosedur, dan pengetahuan tentang sistem anggaran. Nah, dari sini mungkin teman-teman beranggapan bahwa materi untuk SKB tentang analis keuangan ini sangatlah luas. Namun di sini saya sarankan kepada teman-teman, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk analis keuangan di sini adalah kompetensi ketika kita mengambil sertifikasi tentang analis keuangan, yang mana porsi atau tingkat kesulitan dalam menghadapi SKB dengan menghadapi ujian sertifikasi analis keuangan adalah hal yang berbeda. Dan juga berdasarkan informasi dari BKN bahwasanya memang materi untuk SKB ini tidak hanya tentang formasi yang terlamar, namun juga dari background pendidikan kita. Oleh karena itu di sini saya sarankan pada teman-teman agar mempelajari, setidaknya teman-teman tahu dulu alur dari pengelolaan keuangan negara dan juga tentang perimbangan keuangan. Selain itu, saya juga sarankan pada teman-teman agar merefresh kembali materi-materi selama perkuliahan, khususnya tentang manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, akuntansi dan pelaporan, dan juga tentang statistik, karena di sini sangat erat kaitannya dengan pengolahan data. Nah, di sini saya ada coba lampirkan beberapa materi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi referensi, yang mana linknya ada saya sertakan pada deskripsi video ini ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Masalah bukanlah tanda untuk berhenti, ia adalah petunjuk. Baiklah, sampai sini dulu pertemuan kita. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sangat senang jika teman-teman memberikan feedback yang positif atas tayangan saya ini. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.